Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'da, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Alhamdulillah para mahasiswa sekalian, pada kesempatan ini kita dapat bertatap maya kembali dalam mata kuliah kita Aqidah Nahdiyah, dan pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang qada dan qadar, beriman kepada qada dan qadar. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memiliki, zat yang maha menguasai, zat yang maha merajai seluruh alam semesta ini. Tentunya dia mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kerajaannya dengan kebijaksanaannya, dengan kudrah, dengan irodahnya. Maka dari itu, apa saja yang terjadi di alam semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang telah direncanakan semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ya. Dan itu semua direncanakan sejak semula, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam alam yang maujud ini. Nah, kita bisa melihat di dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 8 di mana Allah berfirman bahwa segala sesuatu itu di sisi Allah adalah dengan ketentuan takdir. Nah, maka dalam hal ini ya qada dan qadar sering juga diistilahkan dengan takdir, ya. Nah, sebagai manusia muslim tentu kita sangat wajib untuk beriman kepada qada dan qadar. Para mahasiswa, walaupun segala sesuatu, ya, walaupun segala sesuatunya telah diatur, ya, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi manusia beriman diwajibkan juga berikhtiar dan berusaha mencapai segala yang dicita-citakan untuk mencapai kebahagiaan baik itu di dunia maupun di akhirat. Nah, kita tidak boleh berdiam diri saja, tidak boleh untuk berpasrah diri saja kepada takdir Allah. Tapi di situ harus ada perjuangan mencari kemaslahatan dunia dan akhirat serta berusaha menghindari perbuatan yang mungkar. Apa itu qada, apa itu qadar? Dan nanti juga akan dibahas sedikit tentang apa itu ikhtiar, karena di antara qada dan qadar menurut beberapa ulama itu adalah ikhtiar. Sehingga pertalian antara qada dan qadar serta ikhtiar ini terkait erat. Nah, qada itu adalah kepastian, qadar adalah ketentuan. Dan keduanya tentu merupakan ketetapan Allah untuk seluruh makhluknya. Secara lugawi atau menurut bahasa, bahwa qada ini memiliki beberapa makna, beberapa arti yang bisa dimaknai bahwa qada itu adalah hukum. Bisa juga dikatakan bahwa qada itu adalah kepastian. Qada itu juga bisa disebut dengan ketetapan. Disebut juga perintah, kehendak, ya. Kemudian juga bahwa qada juga bisa dikenal dengan pemberitahuan dan penciptaan. Sehingga secara etimologi secara terminologi bahwa qada ini adalah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala dari semenjak azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan irodahnya, sesuai dengan kehendaknya, dan di situ meliputi yang baik ataupun yang buruk, yang hidup atau mati, dan seterusnya. Nah, maka inilah diantaranya bahwa kaitannya pengertian daripada qada. Nah, kemudian qadar.
Nah, qadar ini adalah peraturan atau juga ukuran. Nah, menurut istilah bahwa qadar itu adalah perwujudan ketetapan atau qada terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya, sesuai dengan kehendaknya, dengan irodahnya. Jadi qadar itu disebut juga takdir Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi semua makhluk hidup, ya. Baik yang telah sedang maupun yang akan terjadi. Jadi sejak zaman azali, ya, ketentuan itu telah ditulis di dalam Lauh Mahfuz, atau di Lauh Mahfuz itu artinya papan tulis yang terpelihara. Jadi semua yang akan terjadi, sedang atau sudah terjadi di dunia ini semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum hal itu sendiri terjadi. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, kita bisa lihat di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu menurut ukuran. Nah, Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi mengenai ayat tersebut, beliau menjelaskan bahwa kepercayaan yang dipegang Ahlus Sunnah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan akan sesuatu. Artinya ia telah mengetahui ketentuannya, mengetahui kepastiannya, telah mengetahui keadaannya dan zamannya jauh sebelum diciptakannya. Nah, kemudian Allah mengadakan sesuatu yang telah ada dalam takdirnya, bahwa semua itu akan dijadikan sesuai dengan ilmunya. Maka tidak ada yang terjadi dari ilmu qadrah dan irodahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi istilah takdir, ada qada, qadar, dan takdir. Ya, jadi takdir itu adalah sebutan atau ketentuan Allah yang dapat dirubah, atau sebuah proses, ya, yang dapat diberubah. Nah, contohnya, ya, misalnya kita tidak berilmu lalu menjadi berilmu, kita bodoh menjadi berilmu, kita malas menjadi rajin, kita miskin menjadi kaya, ya, kita sakit menjadi sehat, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi percaya kepada takdir atau qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang keenam, rukun iman yang terakhir, dan ini penting sekali untuk kita imani agar kita di dalam kehidupan ini memang ada satu harapan nanti ketika di akhirat kita ada dalam keselamatan, ya. Dan tentunya beriman kepada takdir itu artinya seseorang mempercayai, meyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kudrah dan irodahnya, serta di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Kita bisa menengok salah satu riwayat hadis yang berkenaan dengan takdir ini, ya. Ada satu hadis di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ataupun mengabarkan kepada kita bahwa kejadian manusia di alam rahim ibunya berjalan menurut sebuah proses. Jadi 40 hari pertama dinamakan dengan nutfah atau mani yang terkumpul. 40 hari kemudian dinamakan alaqah, yaitu segumpal darah, dan 40 hari lagi disebut dengan mudghah, segumpal daging. Maka setelah 120 hari ditiupkan nyawa atau oleh malaikat diperintahkan menuliskan 4 macam perkara.
Nah, dalam hadis disebutkan apa yang sudah ditetapkan dan dituliskan itu ilmunya. Selain ilmu pengetahuan juga perbuatan-perbuatan yang bakal dikerjakan. 2, berapa banyak rezekinya. 3, berapa lama hidupnya. 4, nasibnya. Apakah ia bakal masuk surga atau ia di neraka. Nah, 4 macam ini sudah ditakdirkan, sudah ditetapkan, dan inilah yang dimaksud dengan takdir ilahi. Dalam kaitannya dengan takdir ini ada macam-macamnya. Jadi takdir itu adalah hukum Allah. Hukum yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan. Berdasarkan kepada daya, potensi, ukuran, batasan yang ada pada suatu yang ditetapkan hukumnya. Nah, jadi takdir juga dibagi menjadi 2 hal. Ada yang saling berlawanan, yaitu tetap atau mubrom, hatami, dan musayyar. Dan ada takdir yang berubah, ghairu mubrom atau mu'allaq, ya. Kemudian ghairu hatami dan muhayyar. Jadi takdir mubrom itu adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Contoh misalnya takdir dalam kaitannya dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik, dan lain-lain. Nah, sedangkan takdir mu'allaq itu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Nah, disebut juga dengan takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz yang masih mungkin berubah jika Allah menghendaki. Contoh misalnya seseorang mahasiswa bercita-cita ingin menjadi presiden. Maka untuk mencapai cita-cita tersebut, ia harus belajar, dia harus banyak berdoa, dia harus tekun, dia mungkin mendalami tentang politik, ya, sehingga apa yang dicita-citakan itu menjadi kenyataan. Nah, takdir yang tertulis di Lauh Mahfuz itu yang hanya bisa berubah lantaran 2 sebab. Pertama, bisa berubah karena doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang bisa menolak takdir, kata beliau, selain doa, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali berbuat kebaikan. Sehingga dengan berdoa kepada Allah, insya Allah takdir bisa berubah. Misalnya jika berbuat kebaikan, umur akan dipanjangkan. Yang kedua, berbuat kebaikan. Salah satu bentuk perbuatan kebaikan itu adalah bersilaturahmi. Maka dengan itu pun bisa merubah takdir. Nah, berbuat kebaikan tidak hanya dengan bersilaturahmi, tapi ada banyak perbuatan-perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Misalnya berbakti kepada orang tua, ya, menghargai dan menghormati orang lain, taat patuh kepada atasan, menghormati bawahan, dan lain-lainnya. Bahkan mungkin secara sosial, bergotong royong, menyantuni para anak yatim dan duafa. Nah, itu adalah berbuat bagian-bagian daripada perbuatan-perbuatan baik. Dan perbuatan baik itu, kata Nabi, kullu ma'rufin sodakoh. Setiap perbuatan baik itu adalah sodakoh. Takdir secara konseptual itu adalah sesuatu yang gaib, sehingga kita tidak mampu mengetahui takdir itu sedikit pun, takdir kita sedikit pun, takdir orang lain sedikit pun, takdir diri kita sendiri pun kita tidak akan tahu. Nah, yang dapat kita lakukan itu hanya ikhtiar, berusaha. Berusaha pun tentu telah Allah jadikan sebagai kewajiban. Nah, tugas kita itu hanyalah senantiasa berusaha agar hasil Allah yang menentukan. Nah, supaya hasil yang Allah tentukan. Jadi segala sesuatu yang diwajibkan itu ikhtiarnya, adapun hasilnya itulah kita serahkan kepada Allah. Nah, takdir itu memiliki 4 tingkatan.
yang tentunya ini semua wajib kita imani, yaitu takdir ilmu. Bahwa seseorang harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik itu secara global maupun secara tafsiri, secara terperinci. Nah, Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Karena segala sesuatu diketahui oleh Allah, baik yang detail maupun yang jelas atau atas setiap gerak-gerik makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma taskutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, mafatihul gaib. Tidak ada yang mengetahui kecuali Dia sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan, apa yang ada di lautan. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak ada sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata. Kita bisa periksa kembali ke Al-Quran surat Al-An'am ayat 59. Yang kedua, Al-Kitabah, bahwa Allah mencatat semua itu dalam Lauhil Mahfuz. Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samai wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahwasannya yang demikian itu terdapat sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nanti periksa lagi di Quran surat Al-Hajj ayat 70. Nah, kemudian yang ketiga Al-Ma'isah, Al-Masyah, ya. Jadi Al-Masyah itu adalah kehendak. Kehendak Allah itu bersifat umum. Sya'a, masya'a, ya. Al-Masyah. Jadi kehendak Allah itu bersifat umum, bahwa tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi melainkan terjadi dengan irodahnya, dengan masyiahnya Allah, ya. Jadi al-masyiah, masyiatun, ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa tadi yang disebut ada kehendak Allah itu adalah masyiah, ya. Masyiah, irodah atau masyiah. Maka tidak ada dalam kekuasaannya yang tidak diinginkannya selamanya, baik yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh zat Allah atau yang dilakukan oleh makhluknya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Yasin ayat 20 ayat 82. Berikutnya adalah al-khalqu, ya, bahwa tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan Allah sebagai penciptanya, Allah sebagai pemiliknya, Allah sebagai pengaturnya, Allah yang maha menguasainya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillah mukhlishan lahudin. Sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab dengan kebenarannya, maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Az-Zumar ayat 2. Nah, kemudian anak-anak sekalian, teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah ikhtiar, ya. Jadi qada, qadar, takdir, kemudian ikhtiar. Nah, ikhtiar ini secara lugawi berasal dari bahasa Arab, yaitu khara,
Kemudian ada ikhtiar, ya, yang artinya mencari hasil yang lebih baik. Adapun secara istilah, ya, pengertian ikhtiar itu adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya, agar tujuan hidupnya selamat sejahtera di dunia maupun di akhirat itu terpenuhi. Maka segala sesuatu baru bisa dipandang sebagai ikhtiar yang benar jika di dalamnya mengandung unsur-unsur kebaikan. Ya tentu saja yang dimaksud kebaikan adalah menurut syariat Islam, bukan semata karena akal, bukan karena adat atau pendapat umum. Jadi dengan sendirinya ikhtiar itu lebih tepatnya diartikan sebagai memilih yang baik-baik, yakni segala sesuatu yang selaras dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini, para mahasiswa, manusia, kita semua diwajibkan untuk berikhtiar, diwajibkan untuk berusaha, untuk mencapai segala yang dicita-citakan demi kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Karena itu, ya, orang yang beriman wajib berikhtiar, wajib berusaha sekuat tenaga, ya. Meskipun kita telah beriman dan mempercayai benar-benar bahwa semua ketentuan datangnya dari Allah, agar lepas dari ketentuan jelek dan buruk, serta berjuang hanya mendapatkan ketentuan yang baik-baik saja. Nah, dengan demikian, setiap mukmin wajib bekerja keras agar tidak jatuh miskin, giat belajar agar senantiasa berilmu dan bermanfaat bagi masyarakat, senantiasa memelihara kesehatan, ya, dan lainnya. Sebab kita tidak mengetahui takdir Allah yang mana yang diperlukan bagi kita, sehingga setiap mukmin tidak dibenarkan berdiam diri dan pasrah kepada takdir Allah, tetapi harus berjuang mencari kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat, serta berusaha menghindari perbuatan mungkar dan perbuatan maksiat. Man amila solihan min dzakari wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Para mahasiswa sekalian, untuk selanjutnya, bagaimana hubungan antara qada, qadar, nasib, dan ikhtiar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nasib manusia telah ditentukan oleh Allah sebelum dia dilahirkan. Walaupun, ya, setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan berikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk ikhtiar. Setelah itu berdoa. Maka dengan berdoa, segala urusan kita kembalikan kepada Allah, dan dengan demikian apapun yang terjadi kita menerimanya dengan penuh keridhaan dan keikhlasan. Dan di balik itu semua, di balik kita beriman kepada qada dan qadar ini, kita perlu memahami akan hikmah yang dikandung dari kita beriman kepada qada dan qadar, di mana hikmahnya adalah dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan
untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini. Tidak membuat sombong atau takabur, ya. Karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas, sedangkan kekuasaan Allah maha tinggi. Memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah. Dan selanjutnya mempunyai keberanian, ketabahan dalam setiap usaha, serta tidak takut menghadapi resiko, karena yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah. Selalu merasa rela pada akhirnya menerima setiap yang terjadi pada dirinya, karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada Allah. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada guna dan manfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.